Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membagikan sebuah informasi dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, yaitu pengumuman ya Bapak Ibu. Pengumuman apa? Yaitu pengumuman PPG Prajabatan gelombang 2 tahun 2022. Silahkan simak video ini sampai selesai. Jangan sampai di skip video ini, karena takutnya Bapak Ibu tidak mendapatkan informasi sepenuhnya di sini seperti itu. Yaitu untuk nomor 6152-BT.B2-00.02-2022. Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Ditjen GTK, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi kembali mengundang putra atau putri terbaik bangsa yang memiliki minat, bakat, dan panggilan jiwa menjadi guru untuk mengikuti seleksi calon mahasiswa program pendidikan profesi guru PPG Prajabatan gelombang 2 tahun 2022. Untuk persyaratan calon mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2022 diantaranya: 1. Warga negara Indonesia, tidak terdaftar sebagai guru atau kepala sekolah pada data pokok pendidik, Dapodik, dan Simpatika. Berusia paling tinggi 32 tahun pada 31 Desember tahun pendaftaran. Memiliki kualifikasi akademik sarjana S1 atau Diploma 4 yang terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi PD Dikti atau terdata pada basis unit data untuk penyetaraan ijazah luar negeri bagi lulusan perguruan tinggi di luar negeri. Yang kelima, memiliki indeks prestasi kumulatif IPK paling rendah 3,00. Memiliki surat keterangan sehat jasmani dan rohani. Kemudian memiliki surat keterangan berkelakuan baik, memiliki surat keterangan bebas narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPJA), diserahkan pada saat laporan diri, menandatangani fakta integritas, dan mengikuti tahapan seleksi, yaitu seleksi administrasi, tes substantif, dan tes wawancara. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat juga untuk kuota nasional dan bidang studi PPG Prajabatan tahun 2022 yang dibuka. Kuota nasional program PPG Prajabatan tahun 2022 adalah 40.000 mahasiswa, dan bidang studi PPG Prajabatan yang dibuka pada gelombang 2 adalah guru kelas SD, bahasa Indonesia, matematika, pendidikan biasa luar biasa, pendidikan jasmani kesehatan, bahasa Inggris, ilmu pengetahuan sosial IPS, ilmu pengetahuan alam IPA, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan PKN, sejarah, ekonomi, biologi, kimia, fisika, geografi, sosiologi, bimbingan konseling, seni budaya. Di sini juga tertera ada masa dan biaya pendidikan PPG Prajabatan tahun 2022. Perkuliahan PPG Prajabatan dilaksanakan selama 2 semester dan biaya pendidikan untuk setiap semester sebesar 8.500.000. Kemudian
Calon mahasiswa yang dinyatakan lulus seleksi dan ditetapkan sebagai mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2022 akan memperoleh beasiswa dalam bentuk biaya pendidikan sebesar 17 juta untuk mengikuti perkuliahan dalam 2 semester atau 1 tahun. Tahapan seleksi. Ada 3 tahapan seleksi yang akan dilaksanakan, yaitu tahap 1, seleksi administrasi, yaitu untuk menyeleksi berkas dan persyaratan administrasi dilakukan secara daring atau online melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan SIM PKB. Tahap 2, tes substantif meliputi tes penguasaan konten dan tes kemampuan dasar literasi dan numerasi yang dilaksanakan secara luring offline pada tempat uji kompetensi TUK yang ditunjuk. Teknis pelaksanaan tes menggunakan aplikasi komputer tes asesmen nasional berbasis komputer CAT ANBK. Tahap 3, tes wawancara untuk menggali kompetensi profesional dan personal calon mahasiswa yang dilaksanakan secara daring atau online melalui media platform virtual meeting. Tahapan seleksi bersifat sekuensi, sehingga jika dinyatakan tidak lulus pada salah satu tahap maka tidak dapat melanjutkan ke tahap berikutnya. Biaya pendaftaran dan seleksi tahap 1 dan 2 sebesar 200.000 ditanggung oleh calon mahasiswa. Di sini juga ada tata cara pendaftaran dan seleksi ya Bapak Ibu. Pendaftarannya yaitu melalui sistem pendaftaran akan efektif dibuka pada tanggal 26 Agustus 2022 pukul 12 WIB. Adapun tata cara pendaftaran sebagai berikut. Nah, ini dia untuk tata cara pendaftarannya ya Bapak Ibu. Yang ke satu itu, calon mahasiswa wajib memiliki alamat pos elektronik email yang aktif. Calon mahasiswa melakukan pendaftaran awal melalui halaman https://2.ppg.kemendikbud.go.id, lalu memilih menu daftar PPG Prajabatan tahun 2022. Kemudian calon mahasiswa membuat akun pendaftaran aplikasi SIM PKB. Pada tahap ini data NIK akan diverifikasi secara otomatis dan akun berhasil terbentuk jika data calon mahasiswa dinyatakan valid dan memenuhi pada poin bagian A angka 1 sampai dengan 3. Kemudian pendaftaran lanjutan dengan cara login pada aplikasi SIM PKB dengan menggunakan username dan password yang telah dikirimkan melalui email calon mahasiswa melengkapi isian. Nah, sebelum saya sebutkan isiannya apa saja, bagi Bapak Ibu yang belum pada subscribe channel kami, silahkan di subscribe. Kemudian ikuti terus sampai tuntas video ini ya, jangan sampai di skip. Kemudian jangan lupa juga untuk mengaktifkan lonceng notifikasinya di sebelah kanan supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel kami. Dan nanti Bapak Ibu bisa langsung memantau di layar monitor masing-masing atau di layar HP Bapak Ibu seperti itu. Dan jangan lupa untuk di-share kepada seluruh teman Bapak Ibu yang ada di tempat Bapak atau sosial media yang Bapak punya, seperti itu Bapak atau Ibu ya. Kemudian kita lanjut. Di antaranya yang A, biodata diri, data kemahasiswaan, bidang studi PPG, data pendukung seperti pengalaman mengikuti pelatihan, berorganisasi, menjadi sukarelawan, melatih atau mengembangkan orang lain, dan hobi. Lokasi pelaksanaan tes substantif bukan lokasi perkuliahan PPG. Esai mengunggah dokumen antara lain foto terbaru berpakaian formal ya. Di sini ada kemeja putih dan berdasi dan berlatar belakang warna biru ukuran file maksimal 1 MB.
fakta integritas yang telah ditandatangani di atas materai senilai 10.000. Kemudian bagi calon mahasiswa lulus luar negeri menggunakan SK penyertaan ijazah luar negeri dan transkrip asli dari perguruan tinggi asal. Verifikasi data IPK dan linearitas program studi S1 sampai D4 dengan bidang studi PPG yang dipilih dilakukan secara sistem, dan jika dinyatakan valid atau linear maka calon mahasiswa dapat melanjutkan ke proses pembayaran biaya pendaftaran seleksi. Jika tidak valid atau linear maka proses pendaftaran tidak dapat dilanjutkan. Calon mahasiswa melakukan pembayaran biaya pendaftaran seleksi untuk mengikuti tes substantif setelah semua data administrasi dinyatakan memenuhi syarat. Mekanisme pembayaran dilakukan sesuai petunjuk yang tertera pada aplikasi SIM PKB ya Bapak Ibu. Pembayaran yang terverifikasi berhasil akan lanjut untuk proses penempatan lokasi untuk tes substantif. Kemudian yang ketujuh, calon mahasiswa mencetak kartu tes substantif melalui aplikasi SIM PKB. Pada masa cetak kartu tes dengan ketentuan wajib menyelesaikan seluruh esai pada kartu tes, akan tertera jadwal dan lokasi untuk mengikuti tes substantif secara luring. Calon mahasiswa mengikuti tes substantif. Pengumuman hasil tes substantif dapat dilihat pada aplikasi SIM PKB menggunakan akun pendaftaran masing-masing. Calon mahasiswa mendapatkan informasi jadwal tes wawancara dan aplikasi SIM PKB menggunakan akun pendaftaran masing-masing. Calon mahasiswa mengikuti tes wawancara secara daring menggunakan ruang pertemuan virtual yang disediakan. Pengumuman hasil tes wawancara dapat dilihat pada aplikasi SIM PKB menggunakan akun pendaftaran masing-masing. Calon mahasiswa yang dinyatakan lolos tes wawancara akan diproses untuk menetapkan ke perguruan tinggi sesuai dengan bidang studi PPG yang dipilih calon mahasiswa. Calon mahasiswa mengonfirmasi kesediaan mengikuti PPG prajabatan di perguruan tinggi yang ditentukan pada aplikasi SIM PKB sesuai dengan jadwal masa konfirmasi. Direktorat Jadwal GTK akan menetapkan mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2002 sesuai kuota nasional yang dibuka. Ini juga harus Bapak Ibu ketahui untuk jadwal pelaksanaan seleksi calon mahasiswa PPG Prajabatan gelombang 2 tahun 2022 ya Bapak Ibu. Silahkan untuk dilihat sama Ibu ya dan Bapak di sini ya. Nah, ada juga di sini ketentuan lainnya ya. Nah, nanti apa jadwalnya dan ketentuan lainnya saya akan bagikan. Tidaklah, sekarang aja ya Bapak Ibu. Nah, ini dia ya jadwal pelaksanaan seleksinya. Kemudian untuk pendaftaran seleksi calon mahasiswa itu pada 26 Agustus sampai dengan 26 September ya. Webinar tata cara pendaftaran seleksi calon mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2022 pada tanggal 19 Agustus ya Bapak Ibu. Kemudian pengumuman kelulusan seleksi administrasi pada tanggal 5 Oktober 2022. Cetak kartu peserta 5 sampai 14 Oktober 2022. Pelaksanaan tes substantif pada tanggal 10 sampai dengan 14 Oktober 2022. Pengumuman kelulusan tes substantif 4 November 2022. Pengumuman jadwal wawancara 7 sampai 9 November 2022. Pelaksanaan tes wawancara 9 sampai 18 November 2022. Pengumuman hasil tes wawancara 21 November 2022. Konfirmasi kesediaan mengikuti PPG yaitu pada tanggal 24 sampai 26 November 2022. Penempatan mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2022 pada tanggal 28 November 2022. Lapor diri mahasiswa PPG Prajabatan di LPTK pada tanggal 29 November sampai dengan 2 Desember 2022. Orientasi mahasiswa 5 Desember 2022. Awal perkuliahan PPG Prajabatan 2022 pada tanggal 12 Desember 2022. Perubahan jadwal akan disampaikan pada halaman
https://2.ppg.kemendikbud.go.id. Jadi Bapak Ibu bisa memantau terus dari halaman ini. Karena saya pun sama mengambil informasi ini dari alamat ini ya, seperti itu. Nah, di sini ada ketentuan lain yang harus diketahui oleh Bapak Ibu. Di antaranya yang ke-1, calon mahasiswa diharapkan memberikan data dengan benar. Jika ditemukan data yang tidak sesuai dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, Ditjen GTK berhak memberikan status diskualifikasi. Ditjen GTK hanya akan memproses data calon mahasiswa untuk proses lebih lanjut bagi yang telah melengkapi seluruh data yang dibutuhkan dan telah berhasil melakukan pembayaran biaya pendaftaran. Seluruh biaya transportasi, akomodasi, kelengkapan administrasi, dan biaya pribadi selama mengikuti seleksi ditanggung oleh calon mahasiswa. Setiap perkembangan informasi penyelenggaraan seleksi calon mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2 tahun 2022 dapat diakses pada halaman https://2.pbg.kemendikbud.go.id ya Bapak Ibu. Kemudian segala kerugian akibat kelalaian tidak mengikuti ketentuan perkembangan informasi menjadi tanggung jawab calon mahasiswa. Nah, bisa digarisbawahi ini ya. Jadi supaya mempermudah Bapak Ibu yang baru saja melihat channel ini di sini, silakan untuk di-subscribe ya, supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan informasi selanjutnya ya Bapak Ibu, karena di sini segala kerugian akibat kelalaian tidak mengikuti ketentuan perkembangan informasi menjadi tanggung jawab calon mahasiswa. Nah, dengan adanya informasi ini di channel kami bisa membantu Bapak Ibu semuanya di seluruh Indonesia yang akan mengikuti PPG di tahun 2022 kali ini. Kemudian keputusan terkait hasil seleksi yang ditetapkan oleh Ditjen GTK bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat ya Bapak Ibu. Nah, Jakarta 26 Agustus 2022, Direktur Jenderal, ditandatangani oleh Direktur Jenderal dengan tanda tangan elektronik oleh Pak Iwan Sahril ya. Nah, mungkin informasi kali ini cukup sampai di sini. Mudah-mudahan informasi kali ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu, khususnya untuk saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.